Kecamatan Gugur, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Inilah Radio Tasya FM 104,2, suara negeri tercinta dakwah dan pendidikan, bersama jaringan Mnet Radio Pemersatu Hati, selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat, sahabat sehat Mari Pro, di mana saja Anda berada yang telah monitor di 104,2 dan live streaming Mnet Radio. Mudah-mudahan karunia Allah Subhanahu wa taala tetap tercurah bersama kita di hari ini, bertepatan dengan hari Rabu pagi 19 Januari 2022. Ya, selamat menikmati sarapan pagi juga ya bagi kita sembari berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah hingga formasi 8 pagi waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Uge, dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa sahabat kita Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya, sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini Allah berikan kita kesempatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustaz? Manfaat introspeksi diri dalam Islam. Ya sahabat sehat Mari Pro, ini dia kajian Ustaz Uge mengenai manfaat introspeksi diri di dalam Islam. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pertama dan paling utama sekali, mari kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang pantas dan patut kita sembah dalam kehidupan. Gak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Maka di ketika Allah kita puji dalam kehidupan, selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan, maka insya Allah segala apapun yang kita lakukan di atas kehidupan dunia akan menjadi ibadah dan insya Allah dibalasi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin setiap manusia bisa hidup di atas dunia, termasuk yang namanya binatang dan tumbuhan, melanjutkan kehidupan mereka tanpa adanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu setiap nafas yang kita hela dalam kehidupan, begitupun karbon dioksida yang kita lepaskan, begitupun makanan yang mungkin kita masukkan
ke mulut kita, bagaimana pula air yang kita teguk untuk melepaskan dahaga, dan bagaimana pula nikmat yang lain yang mungkin kita rasakan dalam kehidupan kita. Belum lagi mungkin Allah berikan nikmat berupa amanah, yaitu jabatan dan keluarga, ataupun kekayaan, ketampanan dan kecantikan, ataupun nikmat kemudahan dalam menjalani kehidupan, ataupun nikmat yang tidak mungkin kita sebut satu persatu. Makanya Allah katakan juga dalam ayatnya, in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka sungguh kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka daripada sekian banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap nikmat itu wajib kita syukuri dalam kehidupan, agar nikmat itu tidak menjadi azab bagi kita. Sebab banyak mungkin manusia merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu penyebabnya adalah tidak bersyukur atas nikmat Allah. Allah tegas menyatakan bahwasanya jika kalian bersyukur kepada aku akan tambah nikmatku kepadamu. Baik itu mungkin dari segi jumlahnya ataupun berkahnya. Tapi kalau tidak, kata Allah, maka sungguh aku jatuhkan kepada kalian suatu azab yang amat sangat pedih kena rasakan, kata Allah. Maka ketika kita merasakan suatu kesulitan dalam kehidupan, suatu bencana yang mungkin tidak sanggup kita hadapi, bisa saja itu kita yang mengundangnya. Kadang-kadang azab Allah itu datang kepada kita karena kita yang undang. Dengan apa kita undang? Karena kemungkaran kita, nggak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati. Bukannya kezaliman saja yang mendatangkan azab kepada kita. Bukan dosa dan kesalahan saja yang mendatangkan azab kepada kita, tapi karena tidak pandainya bersyukur kita kepada Allah, itu termasuk yang mengundang azab Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jauhkan segala bencana di dalam dan di tengah kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita peruntukkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan, contoh suri tauladan, manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rangka memperbaiki akhlak manusia. Pada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas dunia, maka banyak kaum jahiliyah melakukan suatu perbuatan maksiat. Mungkin itu berupa perjudian, berupa perzinahan, berupa menyembah berhala, mengundi nasib dan sebagainya. Maka dengan didatangkannya dan diutusnya seorang manusia yang sangat mulia, yaitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mampu merubah corak kehidupan dari alam yang penuh dengan dosa dan gelap gulita kepada alam yang berilmu pengetahuan, bertauhid,
dan beragama Islam, serta mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak, mana yang mendatangkan suatu manfaat dan mana pula yang mendatangkan suatu mudarat. Itulah hikmah daripada diutusnya Rasulullah SAW. Maka ketika kita umat manusia mampu dan mau mengikuti segala apa yang disunnahkan Rasulullah dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita manusia akan masuk kepada golongan manusia yang beruntung. Tidak hanya beruntung di atas dunia, sampai kepada keberuntungan ke akhirat kelak. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, yang namanya manusia adalah suatu makhluk yang sangat istimewa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila dibandingkan dengan makhluk lain, baik itu berupa binatang ataupun dengan tumbuhan ataupun dengan jin, bahkan sampai kepada makhluk malaikat pun, manusia sangat istimewa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia hidup di atas dunia, coba kita perhatikan. Ada manusia itu ada pula adatnya, penuh dengan suku, penuh dengan ras, bermacam agama, berlainan kebiasaan, berbeda pula tingkah laku, pekerjaan dan sebagainya. Komplit. Itulah manusia. Tapi kalau malaikat, dalam kehidupan mereka itu tidak seperti manusia. Gak ada malaikat itu berbeda agama. Gak ada malaikat itu hidup berbudaya. Gak ada bersuku-suku bangsa. Gak ada pula kelompok-kelompok. Gak ada. Tapi manusia makhluk yang sangat istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Apabila akalnya digunakan dengan baik dan semestinya, iman pun ikut di dalamnya, maka manusia mampu menjadikan dirinya yang terbaik dalam kehidupannya. Tapi berbeda dengan malaikat. Malaikat hidupnya itu monoton. Gak ada yang namanya kehidupan seperti manusia yang berbeda-beda. Gak penting bagi mereka mencari nafkah. Gak butuh bagi mereka suatu pasangan hidup. Gak penting bagi mereka makan dan minum. Yang pastinya mereka hanya patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah aneh dan uniknya manusia. Amat sangat luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manusia, kalau seandainya mampu menjadikan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan derajat manusia pun bisa melebihi derajatnya malaikat. Kenapa tidak? Nabi Adam saja, malaikat saja disuruh sujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi ketika manusia itu tidak mampu lagi mempergunakan akal dan imannya, maka Allah katakan juga lebih sesat, lebih di bawah, lebih hina daripada binatang ternak. Itulah hakikatnya manusia, mampu menjadi yang terbaik dari segala makhluk hidup, dan mampu pula dan bisa juga menjadi makhluk yang paling bawah, yang paling hina
di antara makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, hari demi hari, minggu berganti minggu, bulan pun terus berjalan, dan tahun pun semakin bertambah dalam kehidupan dunia. Tentunya kita manusia tidak terlepas daripada kesalahan dan dosa. Makanya tugas kita supaya dosa dan kesalahan itu tidak semakin bertambah, ada yang namanya introspeksi dalam kehidupan kita. Kalau istilah agamanya hisab-hisab, hitung-hitung, bagaimana kita mempelajari lagi, mengkaji ulang kehidupan kita. Apakah kehidupan kita yang selama ini yang diberikan Allah kepada kita telah mampu kita gunakan untuk kebaikan, untuk kesempurnaan agama, dan untuk kepentingan akhirat? Atau malah sebaliknya, kehidupan yang telah Allah berikan menjadikan kita hina, menjadikan banyak dosa, mendekatkan kepada maksiat dan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih tahu siapa diri kita sebetulnya. Di ketika kita mampu menjadi yang terbaik, baik itu di mata Allah dan di sisi manusia, maka kehidupan kita sesungguhnya kehidupan yang sangat bahagia, yang penuh dengan kegembiraan dan penuh ketenangan jiwa. Tapi sebaliknya, di ketika kehidupan kita jauh dari Allah dan tidak suka lagi oleh manusia lain, maka sesungguhnya hati menjadikan gelisah dalam kehidupan. Makanya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita penting untuk bagaimana selalu mengintrospeksi diri kita, mengkaji ulang siapa kita, berapa ibadah yang telah kita lakukan, sedekat apa kita dengan Allah, bagaimana pula dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Dalam rangka introspeksi diri inilah Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini pesan Allah kepada kita. Wahai orang-orang yang telah beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah masing-masing pribadimu memperhatikan introspeksi diri, memperbaiki ke depan apa yang hendak engkau lakukan untuk hari esok nanti. Apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, baik itu untuk hari esok masa depan dunia, apalagi hari esok yang dinamakan dengan hari setelah kematian yang disebut dengan alam akhirat. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, gak ada manusia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah dalam kehidupan mereka. Apalagi kita yang penuh dengan dosa setiap saat, baik itu dosa lidah, dosa tangan, dosa kaki, dosa mata, dosa telinga, dosa semua anggota tubuh kita, semuanya berpeluang melakukan suatu dosa. Makanya introspeksi itu penting dalam kehidupan. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah manfaat introspeksi dalam pandangan agama Islam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, di ketika kita telah berusaha bagaimana berupaya mengkaji ulang diri kita, apa sih yang telah kita lakukan di masa lalu, dan apa pula yang hendak kita gapai di masa depan, maka manfaat introspeksi diri amat sangat luar biasa. Yang pertama, Islam memandang bahwasanya manfaat
dalam rangka introspeksi diri itu mengkaji ulang siapa kita itu. Yang pertama bisa menjadikan hisab kita lebih ringan kelak. Dalam kehidupan akhirat kelak ada yang namanya yang disebut dengan yaumul hisab. Apa itu hari perhitungan namanya? Semua amalan kita yang kita perbuat di atas dunia diperhitungkan, dihitung semuanya. Enggak satu pun yang meleset daripada perhitungan Allah. Kenapa? Sebab dalam kehidupan kita ada dua malaikat yang selalu mencatat amal kita. Amal kebaikan yang dinamakan dengan malaikat raqib. Ada pula malaikat atid. Yang keduanya itu selalu berada di dekat kita selama kita hidup di atas dunia. Enggak pernah sedikit pun salah dan khilaf dalam mencatat amal kita. Amal kebaikan kita dicatat oleh malaikat raqib. Amal keburukan kita dicatat pula oleh malaikat atid. Semuanya lengkap dan tak ada yang ketinggalan, semuanya. Begitulah catatan malaikat untuk dan dalam kehidupan kita semuanya dicatat. Maka oleh sebab itu semua yang dicatat oleh malaikat ini ketika kita hidup di atas dunia nanti dihitung. Apakah catatan malaikat yang di sebelah kanan kita atau amalan kebaikan kita banyak ketimbang catatan malaikat yang mencatat amalan buruk kita, atau malah sebaliknya amalan buruk kita lebih banyak daripada amalan kebaikan kita, dicatat dan ditimbang nanti. Makanya di ketika hisab itu nggak ada manusia pun yang bisa protes. Sebab kenapa catatannya itu jelas, akurat. Seakurat apapun pencatatan manusia di atas dunia, baru apa-apanya akuratnya pencatatan malaikat terhadap apa yang kita lakukan. Walaupun sedikit dicatat. Nanti di ketika hisab itu semuanya dihitung. Jadi jangan kira loh, ini suatu keburukan saya lakukan, mungkin malaikat nggak tahu atau lupa. Nggak ada itu. Malaikat itu nggak apa lupa dan tahu dia apa yang kita kerjakan dalam kehidupan. Makanya ketika kita bahas introspeksi diri tadi, bagaimana mengkaji ulang kita, bagaimana mengupayakan diri kita berusaha menjadikan yang terbaik tadi, maka hisab kita kelak akan menjadi ringan. Kenapa tidak? Kalau kita introspeksi di setiap saat, tentu kita berupaya memperbaiki apa-apa yang mungkin yang kita anggap yang telah kita lakukan itu penuh dengan kesalahan dan dosa, tentu kita perbaiki untuk menjadi sebuah pahala. Nah, di ketika introspeksi itu telah kita lakukan, kelak hisab menjadi ringan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis rawahu Tirmizi, Umar pernah berkata, sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di atas dunia. Makanya hisab-hisablah dirimu sebelum datang yang namanya hari hisab. Hisab dirimu sebelum Allah menghisab kita. Hisab diri kita sendiri dulu. Apakah amalan kita selama ini telah banyak melakukan amalan kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
atau malah sebaliknya kita akan menjauh daripada Allah dan mendekat kepada neraka. Nah, inilah kesempatan kita yang masih hidup, yang masih mampu melakukan suatu amal kebaikan. Hisab diri kita, hidup amalan kita sendiri dulu. Walaupun tidak sesempurna malaikat mencatat amalan kita, tapi paling tidak kita mampu. Apakah diri kita sudah banyak melakukan suatu kebaikan atau keburukan? Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi dengan banyaknya introspeksi diri kita, mengkaji ulang diri kita, kelak hisab kita akan menjadi ringan. Itu manfaat yang pertama. Lalu yang kedua, dengan banyaknya introspeksi diri kita, maka menjadikan hati kita menjadi lapang dan tenang. Nah ini, mungkin hati kita selama ini sempit, penuh dengan dosa dan kesalahan, membuat jiwa resah. Maka kita introspeksi diri kita. Oh iya, mungkin selama ini saya jarang sholat. Nah, kedepannya perbaiki diri, rajin sholat, nggak tinggalkan sholat 5 waktu dan tambah dengan sholat sunnah. Makanya menjadikan hati menjadi lapang. Mungkin selama ini dalam perjuangan dan usaha kita sering macet, atau usaha kita nggak begitu mulus, bahkan tidak berhasil sesuai dengan impian dan cita-cita kita. Tentulah hati menjadi resah dan gelisah. Maka di sana lakukan introspeksi diri. Dengan introspeksi diri, hati akan menjadi lapang dan tenang. Mungkin selama ini dosa saya yang mengurangi rezeki saya. Mungkin selama ini dosa saya yang menjauhkan saya daripada rezeki saya. Mungkin selama ini kelalaian saya kepada Allah lah yang membuat Allah mungkin agak kurang memberikan rezekinya kepada saya. Maka dengan introspeksi diri itulah menjadi hati kita lapang. Hati yang sempit tadi, yang gelisah tadi, menjadi tenang. Makanya banyak-banyaklah mengoreksi diri kita, jangan koreksi orang lain. Ini kadang-kala kita pandainya mengoreksi orang lain saja. Kesalahan orang lain jelas bagi kita, sementara kesalahan kita nggak nampak oleh kita. Itulah kebanyakan manusia. Jangan hanya pandai menilai dan menimbang, serta menjadikan orang lain sebagai penilaian dalam kehidupan kita. Tapi terutamakanlah bagaimana kita bisa menilai diri kita sendiri. Insya Allah hati menjadi tenang di ketika introspeksi telah kita lakukan. Selanjutnya, manfaat introspeksi yang tak kalah pentingnya bagi kita adalah menjadikan hubungan kita dengan manusia lain, dengan orang lain menjadi lebih baik. Nah, ini pasti. Apabila kita rajin introspeksi diri, membenahi diri kita daripada kesalahan, menjadikan diri kita menjadi lebih baik, maka orang lain pun akan baik kepada kita, percayalah. Semakin baik diri kita, semakin baik pula hubungan kita dengan orang lain, otomatis orang lain akan baik dengan kita. Makanya ketika kita ditimpakan suatu kesulitan dan musibah, maka orang lain akan gampang menolong kita. Tapi coba diri kita melakukan banyak kesalahan, gak mau berbuat baik dengan orang lain, maka ketika kita dihadapkan dengan suatu kesulitan, mungkin berupa sakit ataupun musibah yang datang menimpa, orang lain gak mau bantu loh, gak peduli dengan kita, gak sayang dengan kita. Kenapa kita gak mampu menjadikan diri kita yang terbaik di hadapan orang lain? Itulah manfaatnya hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik kalau seandainya kita selalu introspeksi diri dalam kehidupan kita. Selanjutnya,
Introspeksi diri ini dapat menjauhkan diri kita daripada yang namanya sifat munafik ini. Jangan kira loh kita tidak pernah melakukan sifat yang namanya munafik. Umumnya manusia itu telah melakukan sifat yang munafik. Bohong, dusta, ingkar janji, nggak mau menjaga amanah. Banyak mungkin manusia, termasuk kita mungkin. Dan itulah gunanya introspeksi diri tadi, menjauhkan diri kita daripada yang namanya sifat munafik. Nggak bohong dengan diri kita. Banyak manusia pada saat ini bukan bohongnya dengan orang lain saja, tapi dengan dirinya pun bohong. Dengan dirinya pun bohong. Udah tahu dia melakukan suatu kesalahan itu salah di hadapan Allah dan agama Islam, dia tetap lakukan. Udah tahu dia itu dosa, dia tetap kerjakan. Nah, itu apakah tidak membohongi diri namanya? Udah tahu sholat itu wajib, apabila meninggalkan dosa lantas dia tetap tinggalkan, apakah tidak membohongi diri namanya? Nah, introspeksi diri menjadikan manusia itu jujur dan selalu menjauhkan dirinya daripada suatu sifat yang munafik. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pengajian dan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini yang berkenaan dengan manfaat introspeksi diri dalam Islam, kita kembali kepada pokok Al-Quran tadi yang kita sampaikan tadi, yaitu ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah masing-masing pribadimu mempersiapkan bekal apa yang hendak engkau bawa untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan dalam kehidupan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat tausiah kita pada saat ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Uge yang telah mengadakan kajian di ruang dengan kita ya, mengenai manfaat introspeksi diri di dalam Islam. Dan bagi sahabat Semai Pro, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pengajian beliau di hari ini, atau mungkin pertanyaan mengenai pengajian di hari sebelumnya belum sempat bergabung, silakan kita tunggu di 0823 86447487 0823 86447487.